Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan urgensi common point pada pengukuran gravitasi relatif. Common point di sini maksudnya adalah sebuah titik atau stasiun yang diukur dua kali dalam hari yang berbeda. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Di sini adalah pengukuran survei gravitasi pada tanggal 12 Mei tahun 2024. Mohon teman-teman bisa melihat juga video kuliah saya yang menjelaskan tentang survei gravitasi pada tanggal 11 Mei 2024. Jadi di sini ada dua hari yang berbeda, yaitu pengukuran tanggal 11 Mei dan pengukuran tanggal 12 Mei. Yang menjadi common point adalah titik base. Titik base adalah stasiun yang berada di depan kampus lapangan ITNY Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, ini adalah bagian dari kegiatan kuliah lapangan geofisika yang dilaksanakan dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 16 Mei 2024. Oke, perhatikan urutan pengukuran gravitasi sesuai titik-titik yang atau stasiun yang saya tampilkan ini. Pengukuran pertama dilakukan di GBU yang berada di Stasiun Geofisika Wates, Yogyakarta, milik BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta. Dari GBU, kita melakukan pengukuran di titik base. Didapatlah delta G1. Setelah selesai mengukur di titik base, kita beralih ke titik KP010 atau KP010. Dapat delta G2. Dari sana kita berangkat lagi ke KP050, dapat delta G3, dan seterusnya KP049, KP048. Sharing dengan itu kita peroleh delta G-nya. Terus lanjut KP007, KP063 ya. Ini pengukuran dilakukan seharian sampai pukul 5 sore. KP002 dan akhirnya ditutup kembali ke titik GBU. Ya. Seiring dengan itu kita memperoleh nilai delta G. Delta G adalah selisih bacaan alat gravimeter CG6 di antara dua titik yang berdekatan. Ya. Contoh delta G15 berarti selisih bacaan antara pembacaan alat gravimeter CG6 di KP064 terhadap KP038. Ya. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Cara memperoleh atau cara membuat tabel ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tinggal dilihat lagi dan dipahami ya. Singkatnya, saya memperoleh nilai time, kemudian gerit ya dalam satuan miligal. Lalu sini saya kasih highlight warna hijau di sini, ini adalah common point-nya, titik base-nya sebagai common point. Artinya common point titik base ini pada tanggal 11 Mei itu dilakukan pengukuran, kemudian juga pada tanggal 12 Mei dilakukan pengukuran. Ya. Logikanya kan nilai gravitasi observasi hasil pengukuran tanggal 11 Mei yang sudah teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya nilainya berapa itu, mestinya kan sama ya dengan nilai gravitasi observasi pada tanggal 12 Mei. Kenapa? Karena diukur pada titik yang sama. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, pada pengukuran tanggal 12 Mei, sekali lagi yang kita tahu adalah nilai GBU. Nilai base-nya nanti diperoleh setelah kita selesai melakukan perhitungan. Ya. Nah, kita berharap atau memang seharusnya hasil perhitungan bacaan gravitasi observasi di titik base pada tanggal 12 Mei itu sama dengan bacaan
atau dengan nilai gravitasi observasi yang dihitung pada tanggal 11 Mei. Jadi tujuannya itu ya, kita ingin menentukan memastikan berapa sekarang nilai G observasi di titik base lewat pengukuran tanggal 12 Mei. Oke, dapat poinnya ya. Kalau KP010 ini baru dilakukan sekali pengukuran tanggal 12 Mei. Tanggal 11 Mei KP010 tidak dilakukan pengukuran. Demikian juga dengan sama ini semuanya, ya KP010 sampai KP002. Ini belum dilakukan pengukuran ya kecuali diukur pertama kali pada tanggal 12 Mei ini ya. Baik. Jadi ini tabelnya ya, ini time, kolom time, waktu pengukuran dan ya, geritnya ya. Oke, lanjut. Nah, singkatnya saya dapatkan nilai delta G. Bagaimana cara mendapatkan delta G sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Delta G ada 17 delta G sesuai dengan lintasan yang saya gambarkan di sini ya. Delta G1 antara base sama GBU, delta G17 antara GBU dan KP002 ya. Ini nilainya. Demikian juga dengan delta T sudah tampil di sini datanya. Cara mendapatkan delta T, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, setelah itu kita buat sistem persamaan linear. Ya. Kalau pada kuliah sebelumnya, sistem persamaan linear cuma ada berapa itu? 5 ya. 5 persamaan linear. Tapi kalau saat ini, sesuai dengan urutan pengukuran di lapangan, dihasilkan 17 persamaan linear. Ya. Ini membentuk sistem persamaan linear. Ya, dari sini kita tinggal buat matriks. Nah, ini matriksnya. Nggak, ya mesti teliti untuk membuat matriks seperti ini. Ini mudah-mudahan sudah saya lakukan dengan secermat mungkin dan sudah benar. Di vektor D, ya, di baris pertama, ini kalau teman-teman ingat, angkanya berbeda dengan di baris kedua sampai baris ke-16 ya. Baris pertama sama baris ke-17 ini angkanya berbeda karena ada faktor dijumlah dengan delta G1-nya dijumlah dengan GBU. Kalau yang bawah ini justru GBU-nya menjadi pengurang ya dari delta G17 ya. Untuk jelasnya bisa dilihat video sebelumnya. Nah, ini adalah parameter yang ingin dicari dari G observasi di base sampai G observasi KP002 ditambah lagi dengan parameter dripnya. Ini adalah matriks G-nya didominasi oleh angka 0 ya, tapi diagonalnya di sini isinya 1 semua. Di bawah diagonal nih minus 1 ya. Sementara di kolom terakhir isinya adalah delta T. Ya. Matriks persamaan matriks ini sesungguhnya adalah hasil terjemahan dari sistem persamaan linear yang ini ya di slide sebelumnya. Ya. Oke, singkatnya ini dia persamaan matriksnya. Lalu kemudian kita gunakan bahasa pemrograman Python untuk menghitung persamaan matriks tadi ya, terutama untuk mendapatkan vektor M ya. Oke, singkatnya saya inputkan nilai delta time dalam D ya. Ini saya isi seperti ini semuanya. Perlu kecermatan ya, jangan sampai ada salah koma atau kurungnya keliru ya. Lalu kemudian dibuat vektor D dalam bentuk array ya, pakai fungsi array. Di sini langsung dibuat dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi barisnya ada 17, kolomnya cuma 1. Begini cara bikinnya. Harus cermat, jangan sampai ada kekeliruan supaya ketika di run sukses. Nah, kalau sebelumnya, pada video sebelumnya, membuat matriks G itu simple saja karena matriksnya cuma 5 kali 4 ya. Tapi ini matriksnya 17 kali 17 yang sekarang ini ya, karena sistem persamaan linearnya ada 17 persamaan. Cuma
saya buat skrip seperti ini untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan matrik G. Langkah pertama saya hitung dulu ada berapa jumlah baris di vektor D ini. Nanti ketemu angka 17, N sama dengan 17. Lalu saya siapkan matrik G ukuran 17 kali 17. Habis itu saya isi diagonalnya dulu dengan angka 1. Lalu kemudian kolom terakhirnya yang isi delta time dalam D. Ya. Nah, ini akan terupdate dengan sendirinya. Kemudian yang diagonal bawah matriks G diisi dengan angka -1, begini caranya ya. Itu pembuatan matrik G, lalu kemudian proses selanjutnya adalah menghitung inversi. Nah, kalau baris-baris perintah inversi ini saya kira sama dengan yang saya tampilkan pada video sebelumnya di kuliah analisis numerik juga sudah saya ajarkan ya. Dan terakhir akhirnya kita dapat nilai M. Ya. Itu penjelasan singkat tentang script Python. Saya kira teman-teman sudah tahu lah, ini nggak susah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ya, hasil perhitungannya kita dapat nilai G observasi dari seluruh titik yang diukur pada tanggal 12 Mei tahun 2024. Ya, angkanya demikian. Bagaimana dengan common point? Kita lihat di sini. Tadi kita berharap nilainya itu sama ya, pengukuran tanggal 11 dan pengukuran tanggal 12. Ini lihat teman-teman. Pengukuran tanggal 11, hasil kalkulasi kita, nilai G observasi di base itu 978.214,587 miligal. Ya. Kemudian survei pada tanggal 12 Mei 2024, hasilnya adalah 978.214,609 miligal. Kelihatannya mirip ya, tapi ada selisih 22 mikrogal. Ya, tergantung ya apakah teman-teman bisa menerima toleransi ini, selisih ini atau bagaimana, karena pastinya juga banyak faktor untuk mendapatkan nilai pengukuran. Bisa jadi alatnya, bisa jadi posisinya geser sedikit misalnya ya. Intinya ini sudah cukup baik saya kira, selisihnya 22 mikrogal. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa nilai G observasi di titik base ya, itu ini saya pakai perata-rataan saja ya, yaitu 978.214,598 miligal. Ya. Nah, nanti pada pengukuran tanggal 13, teman-teman nggak usah lagi menggunakan titik GBU sebagai titik pangkal atau titik ikat. Ya. Mengapa demikian? Karena angka yang sudah diperoleh nilai G observasi di titik base dari 2 kali pengukuran ini dengan selisih 22 mikrogal, ya rata-ratanya sekian, angka ini sudah bisa dijadikan sebagai titik pangkal atau angka untuk titik ikat. Ya. Jadi survei tanggal 13 sampai tanggal 16 ya, sebagaimana yang sudah teman-teman lakukan, itu tidak lagi melakukan pengikatan di titik GBU atau di stasiun GBU order 0 ya. Sekarang pengukuran berikutnya, titik pangkalnya cukup menggunakan stasiun base yang ada di kampus lapangan ITNY. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke sana ya, kan jaraknya lumayan 5 km ya, 5 km. Menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Ya. Nah, cuma pada pengukuran tanggal 13 ya, karena titik ikatnya atau titik pangkalnya menggunakan titik ikat di base atau orde 1, berarti nilai gravitasi di pengukuran berikutnya itu adalah nilai gravitasi orde 2. Ya. Kenapa orde 2? Karena diikat dengan titik base yang merupakan orde 1. Ya.
Saya kira demikian kuliah singkat pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.